Jadi good names atau reputasi penting sekali, ya. Lebih penting daripada kekayaan, lebih penting dari jet pribadi, lebih penting dari gedung besar, mobil yang bagus dan segala macam. Setiap pemimpin yang diinspirasi, dia bisa mengerjakan hal-hal yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Hal-hal yang dia mungkin sebelum ini tidak percaya dia bisa karena inspirasi. Orang-orang yang excellent perhatikan hal-hal detail. Ini semua bisa dilatih, bukan dibawa lahir, saudara. Untuk berlatih mulai lihat detail, karena excellent itu ada kaitannya dengan memperhatikan hal-hal kecil dalam kehidupan ini. Saya beri topik Amsal 22-23 ini membangun reputasi sebagai pemimpin yang selalu memberikan yang terbaik, excellence. Ya, reputasinya reputasi apa? Reputasi excellence. Ya. Kalau Salomo ini misalnya seorang pemimpin dan dia mau membangun pemimpin-pemimpin ke depan, ya, maka strateginya seperti ini. Yang pertama, kalau kita perhatikan di pasal 22 ayat 6, ya, didiklah atau latihlah anak muda, ya, pada masa mudanya, maka dia akan tetap di jalannya sampai dia tua. Nah, kata yang dipakai untuk anak muda ini na'ar, sama seperti kata yang dipakai di Yoel pasal 2 waktu tanda akhir zaman, anak-anak bernubuat, orang-orang muda na'ar akan melihat visi. Jadi biasanya dikaitkan dengan bar mitzvah, puncaknya kemudaan itu umur 12, 13, 14 tahun, tapi kadang-kadang anak umur 9, 10 sudah dianggap na'ar juga sampai kira-kira umur 18, 17 tahun. Jadi kalau belajar dari Salomo, jadi dia bilang kalau mau invest ke pemimpin-pemimpin masa depan, perhatikan na'ar, ya, usia yang efektif, fokus ke usia yang efektif, karena kalau kita invest di usia yang efektif, usia na'ar ini, maka yang kita investasikan akan terus tinggal sampai dia tua, lasting, ya. Jadi strategi yang pertama, targetkan kelompok umur tertentu, ya, sudah punya anak remaja di rumah, umur-umur seperti ini, karena Salomo bilang na'ar kalau diajari sesuatu sampai akhir hidupnya dia akan pegang terus. Nomor 1 itu. Nomor 2, fokus kepada aset yang paling penting, ya, aset yang paling penting dalam kepemimpinan. Jadi aset itu apa? Adalah hikmat dan discernment, ketajaman dalam melihat. Di dalam pasal 22 ayat 3 dikatakan orang yang berhikmat kalau ada kejahatan dia ngambil keputusan untuk sembunyi. Tapi orang yang tidak berhikmat dia jalan terus dan dia celaka. Jadi fokus yang paling penting, asetnya adalah pemimpin itu pemimpin yang berhikmat. Nomor 3, Salomo bilang untuk bangunnya, kontennya, ya, yang pertama yang difokuskan adalah karakternya. Di pasal 22 ayat 1 dan ayat 4 dikatakan, ya, fokus bangun karakter. 1, kerendahan hati, ya, di ayat 4. Yang kedua, takut akan Tuhan, di ayat yang keempat. Kemudian terhormat, honor, being esteemed, ya, dihormati, respect, gitu ya. Itu ada di ayat 1. Jadi fokus dalam pembangunan karakter. Baru setelah itu bicara soal kompetensi. Pasal 4 dia bilang, tidak usah terlalu banyak modulnya, fokus ke kompetensi 3 ini yang paling penting untuk leadership. Yang pertama adalah reputasi. Bagaimana memelihara, menjaga nama baik. Kalau tidak ada nama baik, tidak ada artinya kepemimpinan kita. Yang kedua, soal pengambilan keputusan. Ya,
soal pengambilan keputusan. Kita milih ini atau milih itu. Ya, lebih bagus esteem daripada emas dan perak. Lebih bagus reputasi daripada kekayaan yang besar. Jadi pengambilan keputusan harus dilatih. Bagaimana milih dengan baik. Yang ketiga, bagaimana membangun milih komunitas, milih teamwork, memilih timnya bagaimana. Ya, jangan bergaul dengan orang yang seperti di ayat 5, ya, tetapi bergaul dengan orang yang baik, bangun tim yang baik. Jadi strateginya ada 4 tadi yang saya pelajari dari Salomo. Nah sekarang modulnya apa yang dipakai Salomo? Modul yang pertama tadi bicara soal bagaimana menjaga nama baik. Reputasi seorang pemimpin itu penting. Ya. Reputasi itu kadang bangunnya bertahun-tahun, hancurnya sehari. Ya. Dan sekarang kita kadang-kadang sudah, kalau dulu kita dengar ada pemimpin hamba Tuhan jatuh, kita sakit sekali. Sekarang terlalu banyak yang jatuh, jadi kita udah bingung mau bereaksi bagaimana. Ya. Jadi good names atau reputasi penting sekali. Ya. Lebih penting daripada kekayaan, lebih penting dari jet pribadi, lebih penting dari gedung besar, mobil yang bagus dan segala macam. Nomor 2, bergantung pada Tuhan. Dikatakan di pasal 22 ayat 2, orang kaya, orang miskin ketemu, yang buat siapa? Tuhan. Kebergantungan pada Tuhan penting. Bergantung pada Tuhan itu artinya bersandar pada Tuhan. Ada 2 yang kadang-kadang orang bingung. Satu adalah saya percaya pada Tuhan. That's one thing, satu hal. Tapi apakah engkau berani mempercayakan hidupmu pada Tuhan? Itu bersandar, surrender, berserah. Yang diajarkan di sini dalam kurikulumnya Salomo yang kedua tadi. Percaya pada Tuhan, it's good, bagus. Tapi apakah engkau berani mempercayakan hidupmu, mempercayakan jodohmu, mempercayakan masa depanmu, mempercayakan pekerjaanmu, mempercayakan reputasimu kepada Tuhan? Itu yang dimaksud kurikulum modul nomor 2. Modul nomor 3, diajari bagaimana memperoleh hikmat. Pasal 22 ayat 3. Ya, bagaimana bijaksana, karena hikmat itu bukan kita punya atau sampai mati kita beriman. Tidak ada orang yang konsisten 100%. Hikmat itu dinilai dari keputusan-keputusan yang kita ambil setiap saat. Kita bangun di atas keputusan-keputusan itu. Jadi nomor 3 kurikulumnya bagaimana be prepared, mengantisipasi apa yang bakal terjadi. Ya, jadi hikmat itu adalah discern, menentukan, mengantisipasi apa yang bakal terjadi dan bersiap. Ya, tidak kagetan kalau ada apa-apa datang, baik itu opportunity maupun challenge. Yang keempat, diajari tentang bagaimana berjalan dalam kerendahan hati. Ya, sudah mau bangun sekolah leadership untuk anak-anak remaja atau anak sekolah minggu atau mahasiswa. Ini kurikulumnya Salomo bisa dikembangkan dari 6 topik ini. Yang nomor 5, relationship. Ya, pemimpin harus ngerti relationship. Tidak ada seorang pemimpin pun yang bertumbuh, pemimpin yang bagus, bertumbuh sendirian tidak ada. Dia butuh komunitas. Ya, jadi teman-teman sekitar kita menentukan kita jadi apa. Jadi relationship perlu dibangun. Pertanyaannya, apakah relationship, apakah leadership ya menjadi topik dalam bahasan-bahasan itu. Yang keenam, seek God purpose, mencari purpose-nya Tuhan dan kemudian set priority. Ya, banyak orang melayani Tuhan, panggilannya, tapi tidak jelas purpose-nya apa. What is the end goal? Ya, prioritinya bagaimana tergantung daripada goal-nya bagaimana. Oke, itu topik pertama tentang bagaimana membangun pemimpin, belajar dari Salomo. Yang pertama adalah strateginya, ada 4. Yang kedua modulnya, ada 6. Yang pertanyaan yang saya ingin lontarkan pada saudara, ya, apakah saudara sudah serius dalam membangun pemimpin seperti keseriusannya Salomo tadi?
targetnya, orangnya, kelompok umurnya, ya, fokus ke karakter, fokus ke kompetensi yang core saja. Kapan terakhir kali saudara engage menolong orang lain menjadi pemimpin yang lebih baik? Topik nomor 2 yang ingin saya sampaikan adalah 6 alasan kenapa berdiri di hadapan pemimpin-pemimpin yang besar atau di hadapan raja itu sangat berharga sekali. Ya. Ketemu hamba Tuhan yang top, kesempatan untuk bisa foto terus dimuat di sosial media dan segala macam. Nah, saya renungkan dari ayat ini ada 5 ayat sesungguhnya, ada 5 ayat di mana disebutkan kita ada di hadirat pemimpin besar atau raja. Ya. Kenapa itu penting? Menurut saya penting atau precious bukan karena kita bisa selfie, bukan karena kita bisa nunjukkan pada orang saya kenal sama si A, si B, si C, ya. Tapi ada 6 alasan kenapa ini penting. Ya, dikatakan khususnya di dalam pasal 22 ayat 29, apakah kamu lihat seorang yang mahir dalam pekerjaannya, dia akan berdiri di hadapan raja-raja atau pemimpin-pemimpin. Yang pertama, berdiri di hadapan pemimpin-pemimpin yang hebat itu penting karena apa? Karena ada kesempatan untuk belajar. Kalau saya pergi kemana, misalnya ke kota di Oklahoma atau ke Florida, saya coba cari pemimpin yang jauh di depan saya, ya. Saya ajak minum kopi supaya saya bisa belajar dari dia. Pengalamannya yang 40 tahun tidak usah saya ulangi lagi. Saya tinggal nimba dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau saudara ketemu pemimpin besar, ya, entah itu Jokowi atau hamba Tuhan siapa yang saudara hormati, bukan untuk selfie ya, oke lah mau selfie. Tapi yang terpenting ini very important untuk pertumbuhan rohani kita, untuk kepemimpinan kita. Opportunity for learning. Bukan hanya cari kesempatan kebetulan, tetapi saudara kalau perlu invest untuk ketemu pemimpin-pemimpin yang hebat. Ya, belajar. Yang kedua, kalau sudah ketemu pemimpin-pemimpin yang hebat, ya, yang ada urapan dipakai Tuhan, ini kesempatan besar untuk melipat kali gandakan dampak saudara. Ya, saudara mungkin cerita-cerita sama pemimpin yang influence-nya luar biasa. Dia mungkin dengar sambil lalu, tapi kemudian bisa terinspirasi oleh apa yang sudah kerjakan. Maka lewat dia, visi yang saudara terima dari Tuhan bisa nyebar kemana-mana. Pengetahuan yang Tuhan titipkan pada saudara bisa nyebar kemana-mana. Karunia yang Tuhan, talenta yang Tuhan titipkan pada saudara disampaikan pada orang ini akan nyebar kemana-mana. Jadi kenapa penting berdiri di hadapan raja-raja? Karena ada kesempatan, ada opportunity. Bukan memanipulasi pemimpin besar, tidak. Kita hanya share apa yang Tuhan taruh di hati kita. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, dia nangkap, dia akan sebarkan. Ya. Saya masih ingat dulu pertama kali sebelum pesat dimulai, saya duduk di Ungaran waktu itu di Bukit Doa dengan Pak Damaris, orang pertama yang saya share tentang visi pesat. Pak Damaris dihormati di mana-mana. Saya siapa orang tahu, saya masih muda waktu itu, ya. Tapi saya berbagi ke dia tentang apa yang Tuhan taruh di hati saya. Lewat Pak Damaris kemudian kemana-mana. Jadi orang kemudian terinspirasi dan segala macam. Jadi nomor 2, melipat kali gandakan dampak saudara lewat pemimpin yang besar. Yang ketiga, meaningful friendship. Ya, saudara, dalam kepemimpinan persahabatan itu selalu penting. Ya, tidak ada pemimpin yang boleh jalan sendirian. Persahabatan, pertemanan itu anugerah Tuhan. Kita udah belajar 2-3 minggu yang lalu. Jadi dengan memiliki pemimpin-pemimpin yang sudah senior menjadi sahabat saudara, saudara punya web of support, ya, jaringan orang-orang yang mendoakan dan mendukung saudara. Yang keempat, kalau saudara ketemu pemimpin, ya, kalau misalnya ada orang pemimpin yang hebat, saya ketemu dan ditanya, ekspektasimu apa yang paling penting? Saya bilang, saya pengen diinspirasi. Setiap pemimpin yang diinspirasi, dia bisa ngerjakan hal-hal yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya.
Hal-hal yang dia mungkin sebelum ini tidak percaya dia bisa karena inspirasi. Kalau sudah duduk bersama pemimpin yang betul diurapi Tuhan, pemimpin yang besar, saudara siap-siap untuk diinspirasi. Kalau diinspirasi bisa jadi gila, saudara. Gilanya gila-gila untuk Tuhan. Ya, berbuat sesuatu yang orang lain dan saudara pikir tidak mungkin sebelumnya. Jadi penting untuk berdiri di hadapan pemimpin-pemimpin besar, raja-raja. Yang nomor 5, kalau saudara ketemu pemimpin yang besar, berdiri di hadapan pemimpin besar, saudara punya kesempatan akses ke pemimpin besar yang lain. Karena mereka punya teman, punya jaringan. Jadi teman saudara tidak hanya satu ini, tapi banyak teman-temannya dia, pemimpin-pemimpin yang lain, godly leaders, pemimpin yang rohani, yang saudara bisa punya akses dan belajar dari mereka. Dan yang nomor 6, ini suatu kesempatan. Pemimpin-pemimpin ini sudah mereka jadi besar, jadi diurapi karena banyak berkorban, bayar harganya. Untuk siapa? Berkati orang-orang banyak. Kalau sudah ketemu pemimpin yang besar, jangan lagi sekedar datang nadong minta berkat. Ini kesempatan baik memberkati orang-orang yang sudah berkorban banyak untuk orang lain. Berkati pemimpin-pemimpin besar. Datang bukan minta apa, minta selfie, minta ini, minta itu. Datang untuk berkati mereka. Ya, karena seringkali kita kalau ketemu pemimpin yang hebat, datang mengharapkan sesuatu. Tapi kita punya kesempatan jadi berkat buat mereka. Nah, selalu bagaimana kualifikasinya supaya kita ini diberi kesempatan Tuhan berdiri di hadapan raja-raja, berdiri di hadapan orang-orang penting di kerajaan surga. Great and godly leaders, pemimpin yang hebat dan yang rohani. Yang pertama, kalau sudah ingin diberi kesempatan Tuhan berdiri di hadapan raja-raja adalah pasal 22 ayat 11. Orang-orang yang menyukai ketulusan, kemurnian, kesucian, kebersihan hati, dikatakan dia adalah sahabat raja. Ya. Jadi yang pertama, kalau sudah ingin punya kesempatan berdiri di hadapan pemimpin-pemimpin yang diurapi Tuhan, di hadapan raja-raja, miliki cinta akan purity, ya, mengasihi, mencintai, menyukai kemurnian hati, kebersihan hati, kesucian hati. Dikatakan ini temannya pemimpin-pemimpin hebat. Nomor 2, dikatakan di pasal 22 ayat 11 juga, dan yang perkataan mulutnya penuh dengan kemurahan, grace, ya, bukan judgment. Ya, seringkali kita ini dididik, dibesarkan untuk gampang judgment, langsung ambil keputusan. Tapi orang-orang yang penuh grace, mulutnya mengeluarkan aliran-aliran air hidup. Orang yang lemah dikuatkan, orang berdosa bertobat, tidak makin diblek gitu ya. Orang-orang yang miskin di-empower, grace keluar dari mulutnya. Ya, dia adalah teman raja. Yang ketiga, orang-orang yang dikatakan di dalam orang-orang yang secara serius berinvestasi untuk membangun hubungan yang bermakna. Jadi menjadi teman itu kan harus dua belah pihak, temannya raja. Jadi dia harus investasi. Teman itu tidak otomatis akan aman selama-lamanya. Relationship harus dibangun dengan investasi. Ya. Jadi kalau sudah bangun investasi dalam relationship dengan pemimpin yang lain, bukan bersaing, bukan saling menjatuhkan, bukan senang kalau pemimpin lain jatuh. Bangun friendship dengan pemimpin lain, itu salah satu qualification untuk berdiri di hadapan pemimpin-pemimpin besar. Yang nomor 4, dikatakan di 22 ayat 29, orang-orang yang cakap, yang mahir, yang excel di dalam apa yang dikerjakannya, dia berdiri di hadapan raja-raja. Excellence itu bukan sekedar perbuatan, tapi attitude, sikap hidup. Yang nomor 5, dikatakan di pasal 23 ayat 1. Kalau kita duduk dengan orang-orang yang berpengaruh, orang-orang besar, ya. Di nomor 1, orang yang tahu membawa diri, memiliki sikap hidup hormat pada siapapun, manners, ya. Jadi tahu bersikap bagaimana pada semua orang. Tidak pilih kasih, respectful. Kemudian pasal 23 ayat 2 dikatakan kalau sampai kamu mau rakus, taruh peso di lehermu.
self control, ya. Jadi syarat nomor 6 bisa menguasai diri. Dan nomor 7 dikatakan orang yang stay fokus. Kalau kamu sudah kepengen lihat hidangannya yang banyak segala macam, stay fokus. Tetap perhatiannya adalah orang di depanmu, bukan ayam goreng, bukan ayam panggang, bukan babi panggang di depanmu, bukan. Tapi orang di depanmu itu lebih penting, karena darinya engkau akan belajar dan dampakmu akan berlipat kali ganda dan segala macam. Yaitu 7 hal ini adalah qualification kalau saudara ingin berdiri di hadapan raja-raja, pemimpin-pemimpin. Ini ada quotation dari Vince Lombardi, ya. Kualitas atau mutu seseorang, semua kita ini dinilai oleh orang mutunya seperti apa gitu kan ya. Kayak ada price tag-nya di leher kita. Mutu seseorang itu berbanding lurus dengan komitmennya terhadap excellence. Ya. Kalau kita itu commit pada excellence betul-betul, itulah nilai kita, kualitas kita. Ya, itu cara ngukur kualitas kepemimpinan kita adalah komitmen kepada excellence. Nah, di pasal 22 ayat 29, saya mau fokus di situ sekarang. Ini topik yang ketiga, soal excellence. Dalam bahasa Ibraninya mahir, ya, seperti bahasa kita juga mahir. Kadang-kadang ya. Mahir itu persoalan sikap hati, masalah pola pikir. Unggul, mahir, sigap, siap, kira-kira terjemahannya itu. Kata Ibraninya mahir, ya. Nomor 1, kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal 31 ayat 21. Ini tentang Raja Hizkia. Dikatakan setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan kepada rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukan dengan segenap hati hingga segala usahanya berhasil. Jadi unsur yang pertama dari excellent adalah segenap hati. Ya. Musuhnya excellent apa? Asal selesai, asal jadi, asal-asalan. Ya. Mungkin bagus, tapi tidak segenap hati. Makanya waktu Tuhan beri perintah, kalau diringkas Taurat, diringkas semua, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap kekuatanmu. Ya. Tidak 90%, tidak 98%. Segenap. Ya. Karena itu embodiment dari excellent. Jadi belajar dari Hizkia, unsur pertama, excellent itu adalah segenap hati. Tidak 70%, tidak 90%. Segenap hati. Terbaik. 2, kita lihat di Matius pasal 5 ayat 46 dan 47. Ini pengharapan standar yang diberikan Tuhan Yesus. Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Di ayat sebelumnya dikatakan kejarlah perfection. Jadi Yesus punya harapan pada kita untuk melewati semua orang lain. Excellent itu artinya bukan sekedar di atas rata-rata, tapi melampaui semua orang lain atau sebagian besar orang lain. Itu excellent. Ya. Yesus punya pengharapan seperti itu. Kalau kita puas dengan rata-rata, itu the opposite of excellent. Ya. Yang membunuh excellent bukan kegagalan, bukan, tetapi karena kita puas dengan rata-rata, puas dengan asal selesai. Yang ketiga, Paulus menasehati kita di dalam Kolose 3:23, apapun yang kamu lakukan, jangan asal dikerjakan. Lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Ya, jadi apapun yang kita buat itu untuk Tuhan. Jadi ingat 3 hal ini. Ya. 1, segenap hati. Itu komitmennya Hizkia. Ya. Kemudian expectation, standarnya Tuhan Yesus.
jauh di atas rata-rata, melampaui sebagian besar orang kerjaan kita. Yang ketiga, nasihatnya Paulus, pikirkan kamu buat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tadi ada Ronnie Oldham mengatakan, excellent atau sikap hidup unggul itu terwujud karena caring atau kepedulian lebih daripada apa yang orang-orang kebanyakan pikirkan. Kita mempedulikan orang lain lebih daripada yang orang lain pikirkan wajar gitu. Kita mengambil resiko untuk orang lain lebih daripada yang orang lain pikir ini aman. Kita bermimpi lebih daripada apa yang orang-orang lain pikir ini praktikal, dapat dicapai. Ya, dan kita mengharapkan hope lebih daripada apa yang orang lain pikir mungkin dicapai. Ini excellence. Kata kuncinya apa? More than others. Ya, jauh melampaui standar. Bagaimana kita menjaga supaya excellent itu terus seperti wisdom, excellent itu tiap keputusan yang kita ambil. Ya. Tidak ada orang, ya sikap hidup kita excellent, tapi kadang-kadang kita tergencet oleh berbagai komitmen, kita gagal untuk memberikan yang terbaik. Ya. Bagaimana memeliharanya? Nomor satu, ini belajar dari survei bahwa orang-orang yang brandingnya excellent, yang selalu memberikan yang terbaik, itu selalu give special attention to detail, memberi perhatian kepada hal-hal yang detail. Orang-orang yang excellent perhatikan hal-hal detail. Nah, kalau saudara, ini semua bisa dilatih, bukan dibawa lahir, saudara. Ya, bisa dilatih untuk berlatih mulai lihat detail, karena excellent itu ada kaitannya dengan memperhatikan hal-hal kecil dalam kehidupan ini. Nomor dua, supaya menjaga excellent gimana? Praktis. Ya. Kalau kita mengejar kesempurnaan, kita tidak akan pernah sampai sempurna, tapi kita akan nyantol di excellent. Lebih dari rata-rata. Praktis. Latihan terus. Dan ketiga, kita bangun circle di sekitar kita, pendukung kita, tim kita, community of leaders, yang terus memacu kita, memonitor kita, bahwa yang kita berikan itu selalu yang terbaik, seperti buat Tuhan. Dikatakan oleh Patrelli, excellent itu kalau mau diringkas adalah sikap wujud dari upaya yang selalu ingin mengerjakan sesuatu yang lebih baik. Ya. Thomas Edison selalu berkata, there is always a better way. Find it. Selalu ada cara yang lebih baik untuk bisa memperbaiki ini. Tidak ada batasnya. Adakah saat di masa lalu di mana seharusnya saudara memberikan yang terbaik, setiap saat beri yang terbaik dalam mengerjakan sebuah tanggung jawab, atau sebuah proyek, atau sebuah tugas, atau sebuah relationship. Tapi oleh karena satu dan lain hal, saudara tidak memberikan yang terbaik. Ini tidak ada hubungannya soal gagal atau berhasil, atau pilihan yang keliru atau pilihan yang benar, tidak ada hubungannya. Ya, bisa aja pilihannya benar, tapi saudara sukses. Tapi bukan dengan memberikan yang terbaik dari hidup saudara. Atau gagal juga bisa, salah pilih juga bisa, tapi pertanyaannya bukan soal itu. Pertanyaannya adalah, ada satu momen dalam hidup saudara, saudara ingat di masa lalu yang tidak gagal, tapi kalau saja waktu itu aku berikan yang terbaik. Ya, kalau saja. Yang terakhir, topik yang mau saya sampaikan, yang saya pelajari dari pasal 22-23 ini adalah soal reputasi. Ya. Jadi di dalam pasal 22 ya, ayat yang pertama dikatakan bahwa reputasi atau nama baik
itu lebih penting daripada kekayaan apapun. Pertanyaannya, mengapa kok reputasi itu penting buat leadership? Satu, nomor pertama, dalam leadership ya, perception, reputasi itu kan persepsinya orang terhadap kita ya. Perception is reality. Dalam kepemimpinan kita kalau orang semua persepsinya kita seperti ini ya, kita mau berdebat seperti apa, itu persepsi is reality ya buat leadership, karena kita public figure. Jadi makanya kita harus memanage persepsinya orang, tapi bukan sekedar jaim, bukan tampil luarnya beda dengan dalamnya, tidak. Tapi kita harus sadari bahwa perception itu penting buat leadership. Ya, kita tidak bisa tidak memberi waktu untuk itu. Richard Branson itu yang punya pesawat Virgin Air di Inggris. Dia berkata, all you have in business is your reputation. Di dalam dunia usaha, satu-satunya yang saudara dapat andalkan adalah reputasimu. Kalau kita tidak punya reputasi, ya tidak jalan. Bisnisnya tidak mungkin jalan. Kecuali kita bohongin sana, bohongin sini, tidak bayar utang dan segala macam. Ya. Tapi reputasi itu satu-satunya yang bisa kita andalkan kalau kita masuk ke dunia bisnis. Ya, di sini banyak pembisnis, saya rasa setuju dengan itu. 3, kadang-kadang kita ketemu orang yang pandangannya sempit. Ya, yang berkata, I don't care what people think about me. Aku tidak peduli apa yang orang katakan tentang aku. Mungkin yang dimaksud adalah jangan sampai hidup kita diatur oleh omongannya orang, itu betul. Ya, jangan sampai omongan orang mendikte cara kita hidup, itu betul. Ya, tapi tidak boleh kita tidak peduli dengan bagaimana pendapat dunia terhadap kita. Artinya kalau banyak orang mengatakan kita ini sombong, jangan bilang tidak peduli, kita harus periksa diri. Kalau banyak orang berkata bahwa kita ini ceroboh, ya jangan bilang aku tidak peduli kata orang, kita harus periksa diri. Ya, bahwa kata orang tidak mendefinisikan siapa kita, ya, tapi bahwa kita harus perhatikan kata orang, ya juga, karena kalau orang banyak berkata begitu mungkin benar juga. Ya, jadi poin yang keempat, kenapa reputasi penting? Karena kalau kita tidak memanage reputasi kita akan ditentukan oleh omongannya orang-orang lain. Ya, jadi 4 hal kenapa reputasi penting. Dalam leadership, ya, reputasi sangat penting sekali. Karena itu kepercayaan publik terhadap kita. Bagaimana kita membangun reputasi kita dalam kepemimpinan dan dalam organisasi? Yang pertama, saudara perlu imajinasikan dulu, ya. Apa yang saudara ingin dikenal sebagai apa? Bible study ini ingin dikenal sebagai apa? Sebagai tempat di mana orang yang ikut terus bertumbuh, mengejar pertumbuhan serupa Yesus, atau sekedar kita ngobrol tentang pengetahuan Alkitab. Ya. Saudara ingin dikenal sebagai apa? Sebagai orang yang faithful melayani Tuhan, sebagai pemimpin yang excellent, selalu berikan yang terbaik. Definisikan dulu kira-kira saudara pengen punya reputasi seperti apa. Kalau mau membangun itu dari mana sumbernya? Sumbernya 3 hal ini. Satu adalah aspirasi atau cita-cita saudara. Ya. Saya pengen kelompok saya ini, board saya ini dikenal sebagai orang-orang yang ngerti firman Tuhan, yang bergaul akrab dengan Roh Kudus misalnya gitu. Ya. Atau orang-orang yang saya ingin gereja saya dikenal sebagai gereja orang-orang yang akrab, orang-orang yang sembahyang gitu, mengandalkan Tuhan. Jadi reputasi kita dikenal sebagai apa? Kita imajinasikan, kita definisikan dulu. Dari 3 hal ini. Satu adalah cita-cita kita sebagai pribadi, sebagai organisasi. 2, kekuatan yang Tuhan percayakan pada kita. Ya. Misalnya kekuatan kita di mana? Ya, entah di dalam berurusan dengan orang miskin, atau anak-anak, atau remaja, atau orang tua, atau mendamaikan keluarga yang hampir cerai, atau apapun juga. Kekuatan yang Tuhan berikan apa? Yang ketiga, intention kita, motivasi kita. Dari 3 ini akan terbentuk
reputasi kita yang kita harapkan apa. Jadi pertama harus clear buat kita dulu sebelum clear buat orang lain. Nomor dua, karakter yang menggambarkan reputasi itu apa? Ya, misalnya saya ingin dikenal sebagai seorang pemimpin yang terus mau belajar. Karakternya apa? Ya harus rendah hati. Anggap bahwa kita bisa belajar dari siapapun juga, anak-anak, orang miskin, siapapun juga. Ya, saya ingin dikenal sebagai pemimpin yang excellent. Artinya apa? Artinya kita harus fokus, jangan sampai ngambil tugas kebanyakan, ya. Harus berani berkata tidak, jangan berpikir bahwa kita ini Superman, Superwoman, ya. Fokus, prioritas kita misalnya. Kemudian demonstrasikan terus-menerus karakter itu yang menampilkan reputasi kita. Ya. Yang ketiga, otentik. Kadang-kadang kita kalau bicara reputasi, kita nampilkan sesuatu yang beda dengan diri kita. Ya. Diri kitanya seperti ini, tapi yang kita tampilkan karena kita ingin dikenal seperti itu. Jadi kita harus punya alarm dalam hidup kita, termasuk orang-orang sekitar kita untuk ingatkan. Kamu ini sudah tidak mendarat di tanah lagi nih. Ya. Yang kamu tampilkan bukan dirimu lagi. Yang kamu khotbahkan bukan hidupmu lagi. Yang kamu pajang di luar itu bukan dirimu sesungguhnya. Kita harus punya alarm untuk supaya selalu otentik. Ya, tidak sekedar pasang branding di luar. 4, yang penting adalah kalau ada gap antara perkataan dan perbuatan, segera akui. Dan kemudian minta maaf pada orang-orang yang terdampak. Ya. Jadi kita ngomongnya A, perbuatannya B, kita janji tidak memenuhi dan segala macam, ada gap antara say and do, antara perkataan, perbuatan, segera diakui, jangan nunggu tahun depan. Segera diakui dan kemudian cek siapa yang kena dampak negatif daripada gap ini. Dari kepalsuan tadi, dari ketidakkonsistenan antara mulut dengan perbuatan, minta maaf pada orang itu. Ya. Ini segera tertutup gapnya dengan cara seperti itu. Yang nomor 5, yang terakhir, secara konsisten, terus menerus, ya, kita menghasilkan hasil yang jauh di atas rata-rata, yang top quality, world class gitu kira-kira. Terus menuju ke sana. Kita selalu katakan minggu depan harus lebih baik, minggu depan harus lebih mirip Tuhan Yesus, minggu depan harus lebih baik lagi dan seterusnya. Ya. Buat seorang pemimpin, saudara mau memimpin di keluarga, memimpin di sekolah, memimpin di gereja, di perusahaan, reputasi itu yang bisa kita andalkan. Ya. Kita membangun bisnis kita membangun pelan kita dari reputasi tadi. Dan banyak pemimpin saya lihat melepaskan itu seakan-akan ya terserah bagaimana. Padahal perlu fokus. Reputasi bukan sekedar memberi image positif di luar, bukan. Kita harus jadi otentik, tapi bangun di dalam supaya tampilnya seperti yang kita harapkan. Melalui cita-cita kita, melalui kekuatan yang Tuhan percayakan, melalui motivasi hidup kita. Jangan sampai kita bangun branding yang beda dengan diri kita sesungguhnya. Tapi kita tetap perlu beri perhatian bahwa branding di dalam ini perlu dibangun, tidak dilepaskan, diabaikan begitu saja.